apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah yang menolong kami semua saat ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sekiranya kami layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya bersyukur pagi ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Baik kita yang datang ke gereja maupun yang mungkin bersyukur untuk cuaca. Ya, tadi sempat hujan sangat deras, tapi Tuhan berikan kita perhentian akan hujan sehingga kita bisa datang ke rumah Tuhan. Walaupun sedikit ada angin, itu sangat menyejukkan kita di pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini saya mau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita tentang belajar teologi. Memasuki tahun yang baru, tentu kita memiliki yang disebut sebagai resolusi. Orang sering berbicara tentang resolusi. Di akhir tahun, kebanyakan orang atau mungkin setiap kita mencoba melihat ke belakang. Apa kekurangan dan apa kelebihan di tahun yang sudah berlalu. Dan tidak jarang orang Kristen juga berpikir tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Sepanjang tahun, dia melihat ke belakang mulai dari Januari sampai Desember. Apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan? Bagaimana gaya hidupnya? Sudahkah dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan atau belum? Dan melihat ke belakang, kemudian kita menuliskan atau terpikirkan tentang resolusi. Resolusi biasanya adalah hal-hal yang ingin kita perbaiki. Di tahun 2021 ini aku mau lebih lagi seperti ini. Aku mau lebih lagi seperti itu. Dalam hal pekerjaan, mungkin kita mau upgrade pekerjaan. Mungkin selama ini kita bekerja kurang giat. Kali ini di tahun yang baru kita katakan, oh aku mau bekerja lebih giat lagi. Kita yang studi sudah menerima rapor. Oh mungkin semester yang lalu, 2 semester yang lalu kita masih begitu-gitu saja. Oh tahun ini kita mau bilang, oh aku mau mendapatkan nilai yang lebih baik. Bahkan mungkin kita bilang kita mau mendapatkan juara. Kehidupan rohani kita juga demikian. Mungkin di tahun yang lalu kita kurang berdoa. Oh resolusi kita di tahun ini kita mau lebih lagi banyak berdoa. Di tahun yang lalu, hubungan kita dengan orang lain tidak begitu baik, tidak begitu damai. Mungkin karena kita suka emosi, gampang sekali untuk marah, gampang tersinggung, tidak sabar. Oh kita mau, tahun ini kita mau menjadi orang yang lebih sabar. Kita mau memiliki hubungan dengan orang-orang jadi lebih baik, lebih damai kita katakan. Di tahun yang lalu mungkin kita merasa kehidupan rohani kita kurang. Mungkin kita menjadikan alasan pandemik untuk beberapa bulan kita online ibadahnya. Tapi pertanyaannya yang sangat mendasar adalah bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa mengadakan perubahan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan atau yang sepatutnya menjadi dasar yang kita harus lakukan supaya hidup kita ini bisa berubah. Sebenarnya hari ini kita fokus ke ayat 11 sampai 16. Tapi saya mau kita membaca dari ayat 1 tadi di responsoria supaya kita melihat hal-hal yang menurut kita
selalu dikatakan di dalam dunia ini mengenai orang Kristen. Tetapi ada satu hal yang selalu dilupakan, yaitu belajar teologi. Teologi sendiri artinya adalah pengetahuan akan Allah. Teologi bukan kata atau cabang ilmu yang hanya para hamba Tuhan yang belajar. Memang ada sekolah khususnya, disebut sebagai Sekolah Tinggi Teologi, STT. Dan biasanya para hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani Tuhan secara full time pergi ke STT untuk belajar firman Tuhan. Tapi kita harus sadari satu hal, kata teologi tidak eksklusif hanya kepada hamba Tuhan saja. Karena teologi pada dasarnya artinya adalah pengetahuan akan Allah. Siapa yang harus tahu siapa itu Allah? Bukan hanya hamba Tuhan, tapi seluruh umat manusia, khususnya kita orang Kristen. Ketika kita mengatakan aku orang Kristen, pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu siapa Allahmu? Apakah kamu mengenal Dia? Kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya KTP saja, gelar saja. Ada orang mempunyai gelar, tetapi ijazahnya yang dibeli. Mungkin dia mempunyai gelar doktor di belakang namanya atau di depan namanya. Tapi kemudian ketika ditanya pengetahuannya sesuai dengan doktornya, dia tidak tahu apa-apa. Orang bisa memiliki banyak gelar, dan kita memiliki gelar, yaitu kita adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan kita katakan. Tapi ketika ditanya siapa Tuhan kita, kita tidak tahu siapa Dia. Dan ini harus menjadi resolusi kita paling tinggi di tahun ini. Kita mau belajar siapa itu Tuhan. Kita mau belajar teologi, pengetahuan akan Allah. Aku mau tahu siapa itu Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 10, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana mereka harus memiliki satu iman. Kalau kita tadi membaca di ayatnya yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Kemudian tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mungkin bagian dari resolusi kita. Di tahun ini kita mau menjadi lebih lemah lembut, lebih sabar, lebih baik, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di dalam dunia kekristenan ini selalu dibicarakan. Mengapa ada gerakan oikumene? Mengapa ada PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia? Mengapa kemudian ada persatuan gereja di dunia? Mengapa? Karena mereka berbicara tentang kesatuan. Kita harus satu. Harus satu di sini ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi satu. Tapi yang ditekankan adalah kata satunya. Lalu bagaimana dengan imannya? Apakah satu iman? Apakah satu Tuhan? Apakah satu baptisan? Yang kita lihat adalah dua baptisan. Ada gereja yang seorang anak sudah dibaptis ketika dia bayi, dibaptis ulang ketika dia sudah dewasa. Berarti ada dua baptisan, bukan satu. Mana yang benar?
Saya mengenal begitu banyak orang yang sewaktu di kampung halaman bergereja di gereja tradisi. Gereja tradisi biasanya percaya dengan baptisan anak. Sehingga dari kecil mereka sudah dibaptis, diserahkan oleh orang tuanya kepada gereja, kepada Tuhan melalui baptisan. Dibaptis supaya dia menjadi bagian dari keluarga Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Oh, tapi ketika dia pergi keluar kota, dia pergi kuliah keluar kota. Oh, di luar kota kebanyakan gereja-gereja karismatik. Ketika dia masuk gereja karismatik, apa yang terjadi? Dia dibaptis ulang. Ketika ditanya kepada dia, kenapa kamu mau dibaptis ulang? Sementara kamu sudah dibaptis waktu kecil. Oh, itu syaratnya untuk menjadi anggota gereja. Mereka menekankan satu, tetapi lupa tentang iman, tentang baptisan, tentang teologi. Makanya Rasul Paulus sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita, di dalam semua kesatuan yang mungkin kita mau wujudkan, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu dikatakan di ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di dalam kita mau melakukan yang menurut kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Baik di dalam karakter kita secara pribadi, dalam hubungan kita dengan orang lain, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam kita bergereja, dalam kita pelayanan di gereja. Tuhan memberikan kita hamba-hambanya, orang-orang yang dipanggil oleh Dia, menjadi nabi, menjadi rasul. Para rasul adalah mereka yang dipilih secara khusus. Ke-12 rasul. Para nabi adalah mereka yang dipilih secara khusus, karena mereka adalah para penulis firman Tuhan. Maka di dalam Alkitab ini, apa yang kita baca adalah firman Tuhan yang Dia ilhamkan kepada para nabi dan kepada para rasul. Dan di satu sisi, kata nabi dan kata rasul sendiri memiliki makna sebagai orang-orang yang diutus untuk mengabarkan firman Tuhan. Makanya disebut juga mereka adalah pemberita Injil. Orang-orang yang menyampaikan Injil. Para penginjil yang pergi berkeliling untuk menyampaikan Injil. Yang datang ke gereja untuk menyampaikan Injil. Gembala-gembala, mereka yang menggembalai gereja. Dan kemudian pengajar-pengajar, mereka yang mengajarkan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, panggilan kami adalah untuk menjadi gembala dan pengajar. Kami menggembalai dengan cara mengajar firman Tuhan. Untuk apa Tuhan kemudian mengutus hamba-hambanya ini? Untuk satu hal. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Para gembala, para pengajar, kami sebagai hamba Tuhan ada di dalam gereja bukan untuk menyenangkan setiap orang, bukan hanya untuk memimpin ibadah, bukan hanya untuk membuat PowerPoint lancar, bukan hanya untuk membagi-bagikan buku pujian, memastikan segala sesuatunya aman, terkendali di dalam gereja. Tapi tujuan kami yang paling utama ada di dalam gereja, diutus oleh Tuhan, adalah untuk mengajar, memperlengkapi. Memperlengkapi berarti mempersiapkan, melatih, mempersiapkan pengetahuan, mempersiapkan mental, melatih skill. Itulah kenapa kami ada di dalam gereja. Saya sebagai hamba Tuhan menyadari hal ini.
Kalau tidak ada di dalam gereja tersebut yang mau belajar firman Tuhan, kita tidak perlu ada gereja. Karena untuk itulah kita ada. Untuk memperlengkapi, bukan hamba Tuhan. Di sini dikatakan apa? Orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Setiap orang Kristen. Setiap kita yang mengatakan diri kita orang Kristen, yang mau tahu kebenaran, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita tanpa terkecuali. Makanya Bapak Ibu, jujur saja kalau kami melihat ada jemaat sudah jarang ke gereja, terus kami kunjungi, tujuan kami cuma satu, agar orang tersebut, jemaat tersebut kembali ke gereja dan kembali diperlengkapi. Saudara-saudara, kata diperlengkapi di sini memberikan juga kita ide bahwa ada sebuah peperangan yang harus kita hadapi. Kita ini semua seperti para tentara yang sedang menghadapi peperangan. Peperangan iman. Kita lihat di dalam gereja kita. Kita lihat di gereja di luar sana. Kita lihat di dalam dunia, dalam pekerjaan, dalam studi kita. Bagaimana godaan si iblis selalu menyerang kita. Bagaimana caranya kita bisa bertahan. Bahkan mungkin menyerang balik. Kita harus diperlengkapi. Orang-orang kudus, orang-orang Kristen harus mau diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Gereja ini bukan hanya sebuah gereja di mana jemaatnya datang beribadah dan kemudian belajar firman Tuhan dan sudah begitu saja. Tapi gereja ini harus menjadi sebuah gereja yang jemaatnya datang, beribadah, belajar firman Tuhan, dan kemudian keluar untuk melayani. Kita melihat contoh-contoh yang baik. Saya rasa gereja ini sudah berapa belas tahun lamanya. Dan kita selalu melihat contohnya. Saudara-saudara kita dari Singapura datang. Mereka datang dan melayani kita. Bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya penatua. Terkadang kita melihat anak-anak muda datang, ikut melayani. Bahkan mereka bisa mengajar di sekolah Alkitab liburan contohnya. Kemudian kita hanya melihat mereka. Kemudian kita berterima kasih dengan mereka. Saudara-saudara, kita harus sadar, kita ini orang Indonesia memang. Mungkin kita tidak mempunyai dana sebesar mungkin mereka punya. Tetapi kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk melayani seperti mereka. Mengapa hanya kita yang mau dilayani? Kenapa kita tidak mau pergi dan melayani? Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan adalah dalam tahun-tahun ke depan ini, kita bahkan bisa pergi ke gereja-gereja yang jauh, menjangkau orang-orang di luar sana. Dan siapa yang bekerja? Bukan hanya saya, bukan hanya para hamba Tuhan, bukan hanya pengurus gereja, tapi semua kita jemaat Tuhan. Ada bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Mungkin mulai dengan bermain musik, mempersiapkan perlengkapan, bahkan sampai menyampaikan firman Tuhan, mengajar anak-anak firman Tuhan. Kenapa tidak? Tapi itu harus. Karena kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan yang mau diperlengkapi untuk pelayanan di sini sesuai dengan firman Tuhan, bukan hamba Tuhan, tetapi orang-orang kudus. Kita semua orang Kristen. Kita harus mau diperlengkapi untuk pelayanan, untuk lebih membawa banyak jiwa bagi Kristus. Untuk kita bisa menjadi tubuh Kristus, untuk bisa dipakai oleh Kristus.
Di ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan kita ini seperti itu. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi jari. Dan siapa tubuh Kristus ini? Bukan hanya hamba Tuhan, tetapi seluruh orang Kristen. Kita semua memiliki bagian kita masing-masing. Baik itu yang terlihat di depan maupun yang tidak terlihat. Tapi kita satu tubuh. Kita diperlengkapi. Kita harus mau diperlengkapi. Mengapa mau belajar teologi? Supaya kita bisa mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Saya berharap kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh memiliki kerinduan di dalam hati kita. Ingin melayani juga. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya ya begitu saja. Ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa lakukan di rumah Tuhan, di tempat pelayanan, di misi. Dan di sini diperlengkapi sampai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kalau mau berbicara tentang kesatuan iman, doktrin, ajaran, teologi tidak boleh dikesampingkan. Mereka berbicara tentang kesatuan. PGI berbicara tentang kesatuan. Persekutuan gereja di dunia juga berbicara tentang kesatuan. Tahun 1948, persekutuan gereja di dunia dimulai dengan satu tujuan, yaitu kesatuan. Dan mereka mengatakan apa? Slogannya sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Kasih mempersatukan. Doktrin memisahkan. Memecah belah. Mereka berkata, tidak perlu doktrin. Yang penting kasih. Aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, kita bersatu. Apa yang kamu ajarkan, apa yang aku ajarkan, tidak perlu. Tidak penting dibicarakan. Tetapi firman Tuhan berbicara sebaliknya. Kalau kita mau bersatu, kita harus diperlengkapi dengan ajaran. Sampai kita, dikatakan di sini, mencapai kesatuan iman. Bagaimana caranya kita memiliki kesatuan? Awalnya dulu belajar firman Tuhan. Diperlengkapi dulu dengan firman Tuhan. Baru bisa memiliki kesatuan. Kalau dasarnya saja sudah ditiadakan, bagaimana kita bisa berbicara tentang ujungnya? Kita semua tahu, membangun rumah harus yang paling penting untuk diperhatikan adalah fondasinya. Seberapa cantik pun bangunan itu, kalau fondasinya keropos, bangunan itu cepat atau lambat akan hancur. Begitu juga dengan kita berkata tentang kesatuan iman. Kalau dasarnya keropos, kalau kita tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan, kalau kita tidak belajar teologi, kesatuan iman yang kita bicarakan adalah hanya indah di mata saja, tapi pada waktunya akan dirubuhkan. Tuhan tidak mau dengan kesatuan iman tersebut. Tapi belajar firman Tuhan sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Oh, sangat penting. Belajar firman Tuhan sampai kita tahu pengetahuan yang benar di dalam dunia ini. Oh, beberapa bulan yang lalu saya menyinggung di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan tentang pengetahuan yang salah akan anak Allah. Saya membahas tentang doktrin Tritunggal. Orang yang mengatakan Tuhan Yesus, anak Allah, tidak setara dengan Allah Bapa. Tritunggal adalah doktrin yang salah, bahkan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal di Indonesia. Banyak pendengarnya, tapi mengatakan Tritunggal itu tidak alkitabiah.
Kita harus belajar firman Tuhan sampai kita mencapai pengetahuan yang benar akan anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita mau dewasa secara rohani, bukan pergi hanya duduk, berdiam diri, berdoa, dan berdoa. Oh, berdoa itu penting. Berdoa itu penting. Tapi untuk mencapai kedewasaan rohani, bukan dengan bertapa, bukan dengan berdoa saja, tapi mendengarkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kita mau dewasa secara rohani, belajarlah firman Tuhan. Kita mau anak-anak kita dewasa secara rohani, bawa mereka belajar firman Tuhan, belajar teologi. Sampai kita sampai ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga apa? Di ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ketika kita masih kecil, kita mau menjadi orang dewasa. Ketika kita masih SD, kita melihat anak SMP, kita mau menjadi anak SMP. Ketika kita sudah SMP, kita mau menjadi anak SMA. Ketika kita sudah SMA, kita melihat orang yang kuliah, kita mau menjadi orang yang berkuliah. Ketika kita sudah kuliah, kita tidak sabar untuk pergi bekerja. Ketika kita sudah mulai bekerja, kita tidak sabar melihat orang yang sudah menikah, punya anak. Kita juga mau seperti mereka. Ketika kita melihat, ketika kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita melihat ada orang yang memegang atau menggendong cucunya. Kita juga mau punya cucu. Kita semua mau menjadi dewasa secara jasmani. Tapi bagaimana dengan secara rohani? Kita jangan mau menjadi anak-anak terus. Tubuh dewasa, umur tua, dewasa, remaja, pemuda, tetapi kerohanian masih anak TK. Maaf saja, di dalam negara kita di Indonesia ini, orang Kristen kebanyakan masih bayi. Bukan hanya di Indonesia, di dunia pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena yang namanya belajar teologi, belajar firman Tuhan, sudah menjadi sesuatu yang asing. Bahkan di dalam ibadah. Yang lebih ditekankan di dalam ibadah apa? Pujian, 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 dan pujian. Nyanyi, 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 dan nyanyi. Kesaksian, kesaksian. Pengalaman, pengalaman. Firman Tuhan, kalau boleh 10 menit. Kalau boleh 15 menit. Kadang-kadang saya sangat bersyukur untuk melihat jemaat GAPI Getsemani begitu sabar kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang saya hitung bisa 40 menit, 45 menit, pernah 50 menit. Walaupun kadang-kadang saya melihat ada yang ngantuk, saya sengaja besarkan suara saya supaya dia terbangun deh. Tapi untuk itulah kita beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang membuat kita tidak lagi menjadi anak-anak. Saya berharap dan kita semuanya harus berdoa dan berharap supaya kita ini bukan lagi anak-anak di dalam Tuhan. Karena kalau kita menjadi anak-anak atau terus menjadi anak-anak di dalam Tuhan, dikatakan di sini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara-saudara, di dalam dunia ini sayangnya ketika Tuhan bekerja mengutus hamba-hambanya untuk mengajarkan kebenaran, iblis pun bahkan lebih keras lagi mau berusaha mengutus hamba-hambanya
untuk mengajarkan apa yang tidak benar. Makanya di sini dikatakan, kalau kita tidak lagi anak-anak, maka kita tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita ini seperti di tengah lautan. Ada angin yang bertiup. Kalau zaman dahulu kala, kemana angin bertiup, ke situ kapal pergi. Karena waktu itu, kapal hanya kapal yang layar. Kalau orang tidak pintar di dalam mengatur layar kapalnya, maka contohnya, dia mau berlayar ke Dumai. Dari Batam ke Dumai. Kalau zaman dahulu kita menggunakan kapal layar, maka kita akan mengikuti arah angin. Nah, kalau orang tidak pintar di dalam mengubah posisi layar kapalnya, maka yang tadinya dia mau ke Dumai, tiba-tiba dia sudah sampai di Singapura. Karena dia tidak bisa mengubah arah layarnya sehingga ketika angin bertiup, anginnya akan membawa dia ke Dumai. Di dalam dunia ini begitu banyak ajaran, bahkan di dalam kekristenan. Kita tidak perlu jauh-jauh masuk ke gereja orang dan dengarkan apa yang dia ajarkan. Secara logika saja, mengapa begitu banyak denominasi di dalam kekristenan? Mengapa ada yang disebut karismatik? Kenapa ada Pentakosta? Kenapa ada kita Alkitab Presbyterian? Mengapa ada Katolik? Mengapa ada Baptis? Mengapa ada Metodis? Mengapa ada Injili baru? Mengapa ada Oikumene? Mengapa ada PGI tapi juga ada KWI dan ada kita yang tidak mau masuk dimanapun? Mengapa? Kalau semuanya sama, lalu kenapa namanya berbeda? Karena memang berbeda. Karena memang banyak ajarannya yang berbeda. Saya membuat sebuah open chat di Line. Banyak sekali anak-anak muda yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sering membahas tentang doktrin, ajaran-ajaran di luar sana. Ketika mendengar sebuah ajaran, mereka mau bertanya, ini benar nggak? Apa dasar kitab sucinya? Salah satu yang beberapa hari kemarin hangat dibahas di dalam open chat itu adalah tentang bahasa roh. Bahasa lidah. Apakah benar sesuai dengan Alkitab? Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, di dalam gereja ini kita tidak berbahasa roh, kita tidak berbahasa roh. Tapi kalau kita nanti suatu hari pergi ke luar kota, di kota itu hanya ada gereja yang mereka berbahasa roh. Sampai kita di sana, mereka berbahasa roh. Aku juga berbahasa roh. Sampai kembali kita di sini, kita bahasa roh itu salah. Itu salah. Kembali kita ke sana, bahasa roh itu benar. Bahasa roh itu benar. Kita diombang-ambingkan, tidak tahu kita mana yang benar. Mana yang benar? Tuhan Yesus sudah memerintah selama 1000 tahun di dalam dunia ini, atau nanti 1000 tahunnya? Kita juga mau belajar tentang teologi. Kita percaya bahwa itu akan menjadi di masa yang akan datang. Tuhan Yesus akan memerintah 1000 tahun secara literal di dalam dunia ini. Tapi di gereja lain, jangan jauh-jauh. Gereja yang mungkin kita katakan mirip dengan kita. GRI, Gereja Reform Injil Indonesia. Mereka menganut pandangan bahwa Tuhan Yesus sedang memerintah saat ini. 1000 tahun bukan literal. Mana yang benar? Ketika kita di GAPI, ajaran GAPI yang benar. Ketika kita di sana, ajaran sana yang benar. Apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan? Makanya ada seorang yang bernama Ernest D. Pickering. Dia menulis satu buku yang judulnya The Tragedy of Compromise. Tragedi kompromi. Dan apa yang dia katakan di sana di pendahuluannya sangat menarik ketika dia katakan, gereja-gereja atau orang Kristen zaman sekarang menganggap gereja-gereja itu seperti pasar.
Kalau kita ke pasar, kita memilih apa yang kita mau kan? Yang kita tidak mau, kita tidak mau. Jangankan sampai di pasar, mau ke pasar saja kita pikirkan, pasar mana yang mau kita pergi. Kita contohnya di Batam ini, kita tinggal di Batu aja, tapi ada orang yang jauh-jauh pergi ke Batam Center sana, ke Jodoh. Kenapa? Karena memilih pasarnya. Oh, pasar di sini, mungkin kalau membeli sayur di sini lebih murah. Tapi kalau saya mau beli daging, saya kemana? Saya pergilah ke Jodoh sana. Daging lebih murah di sana. Dan gereja juga sama. Orang Kristen menganggap gereja itu seperti pasar. Apa yang aku mau? Kalau aku mau, yang aku mau dapatkan di sini, oh di sini aku. Kalau yang aku mau tidak kudapatkan di sini, kudapatkan di gereja lain, aku pergi ke gereja itu. Semuanya tentang apa yang kita mau, tapi bukan kata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi kita jangan mau seperti itu. Di tahun 2021 ini, mari kita berubah. Masalah PGI saja sudah membuat kita begitu khawatir. Aduh, gimana ini? Surat CD tidak diakui oleh PGI. Bagaimana ini? Kita sudah khawatir. Dan ada yang bahkan keluar dari gereja. Apa yang terjadi? Karena kita tidak belajar firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Mau diakui PGI, mau tidak diakui PGI, bodoh amat. Itu bahasanya harusnya ketika kita belajar firman Tuhan. Tapi karena kita tidak belajar firman Tuhan, oh kita begitu takut. Itulah kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Karena kalau tidak kita akan terus seperti ini, diombang-ambingkan. Mengapa gereja mengalami gejolak di tahun yang lalu? Karena kita kurang diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita rajin belajar firman Tuhan, kita begitu dekat dengan firman Tuhan. Jangankan dibilang seseorang melakukan sesuatu yang besar. Dari yang kecil-kecil saja kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga seharusnya kita tidak mengalami apa yang kita alami. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena sangat hangat sekali dibicarakan di open chat tadi mengenai buklet. Sedang menulis satu buklet, mungkin saya hitung-hitung sekitar 20 sampai 25 halaman mengenai bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab. Jadi ketika saya menulisnya, tentu saya pergi dan melihat apa kata orang-orang di luar sana, khususnya pendeta-pendeta di Indonesia. Sayangnya, banyak sekali yang dengan permainan mereka, dengan kata-kata mereka, dengan cara mereka yang bisa kita katakan sangat memikat hati. Mungkin dengan kelemah lembutan mereka. Bahkan ada seorang yang mengajarkan kalau kita mendengarkannya, jangankan dibilang untuk setengah jam, beberapa menit saja saya dengar dia menyampaikan firman Tuhan, saya sakit telinga. Kenapa yang dia katakan dari awal sampai akhir tidak ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang begitu suka dengan dia. Kenapa?
Mereka katakan apa? Di komen-komennya mereka bilang apa? Oh, ini adalah salah satu pendeta yang sangat baik yang saya tahu. Dia tidak pernah berbicara tentang pendeta ini, pendeta itu. Dia hanya mengabarkan apa yang benar dengan caranya yang penuh dengan kelembutan. Dengan segala kelicikan mereka, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kayak kami ini yang selalu menyebutkan pendeta ini mengajarkan yang salah, itu orang mengajarkan yang salah, buku ini salah, doktrin ini salah, doktrin itu salah, kami dicap sebagai hamba Tuhan tidak punya kasih. Orang tidak mau dengarkan. Tapi kalau ada orang datang dengan segala kelemah lembutannya, berbicara dengan sangat baik, belum lagi penampilannya yang sangat rapi dengan penuh senyuman, apalagi kalau dia ganteng atau cantik, Dulu waktu saya masih SMA, ada satu pendeta yang sangat disukai di dalam gereja saya. Dan ada satu orang pendeta yang sangat dibenci di dalam gereja saya. Pendeta yang dibenci ini, kenapa dia dibenci? Karena ketika dia berkhotbah, dia akan begitu terus terang mengatakan ini salah, itu salah, bahkan di dalam gereja itu. Makanya dia tidak pernah menjadi eporus. Gak ada yang mau memilih dia menjadi eporus. Oh, saya kena batunya. Suatu hari yang tidak pernah sama sekali saya memimpin ibadah pagi pertama di gereja saya. Ibadah pagi pertama berbeda dengan ibadah pagi kedua dan pagi ketiga. Apa bedanya? Bedanya adalah pagi pertama menggunakan musik kontemporer. Untuk pertama dan terakhir kalinya saya pimpin ibadah. Kenapa saya pimpin ibadah hari itu? Karena saya mau ke Batam, mau masuk STT. Jadi mereka bilang, oh sekarang kamu sudah bertobat, silakan pimpin ibadah sebelum kamu pergi ke Batam, ke STT. Saya bilang oke, saya pimpin ibadah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, pendeta yang begitu dibenci itu juga berkhotbah di pagi pertama. Tidak pernah sebelumnya dia berkhotbah di pagi pertama. Gak tahu kenapa dia berkhotbah di pagi pertama waktu itu. Karena orang sudah tahu, kalau dia berkhotbah di pagi pertama, pasti dia membahas tentang musik kontemporer yang sedang dinyanyikan. Dan dia tidak suka hal itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau di gereja tradisi, di gereja saya, di sini hamba Tuhan sedang berkhotbah, pemimpin ibadah yang tadinya memimpin ibadah duduk di sebelah sana. Dan di hadapan semua jemaat, dia katakan, saya tidak mengerti apa yang dinyanyikan oleh pemimpin ibadah ini. Musik apa ini? Dan kata-katanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya di sana, di hadapan semua jemaat, hanya bisa tertunduk dan malu. Tapi selesai dia khotbah, saya masih harus memimpin lagu penutup. Saya dalam hati marah. Karena saya malu. Dan saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya pelajari? Tidak pernah ada kelas belajar Alkitab. Tidak ada pernah belajar teologi di dalam gereja. Saya marah dalam hati. Saya bilang kalau saya jadi pendeta saya tidak mau seperti dia. Tapi setelah saya masuk STT, saya mau seperti dia. Saya sekarang giliran saya yang marah-marah. Saya sekarang yang akan mengatakan musik kontemporer. Kenapa? Setelah belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, kita akan terus diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan oleh mereka yang di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati. Saudara-saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan hanya berlaku ketika saudara-saudara sekalian mendengarkan orang lain berkhotbah. Tapi juga ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mendengarkan saya berkhotbah. Hati-hati. Karena saya juga manusia. Saya mempersiapkan firman Tuhan yang saya sampaikan.
sungguh-sungguh memperhatikan supaya saya menyatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya juga manusia. Hati-hati. Jangan-jangan ada yang saya katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu menerimanya mentah-mentah. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal yang adalah kepala. Ini yang harus kita lakukan di tahun ini. Di mana kita mau berpegang teguh kepada kebenaran. Dan semakin bertumbuh menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita semua mau hidup dengan benar, lebih lemah lembut, lebih sabar, lebih baik, lebih memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, lebih hidup penuh dengan kedamaian, sukacita, lebih bergereja dengan baik. Kalau kita mau gereja kita, satu caranya, belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus. Hanya itu caranya. Seorang hamba Tuhan yang saya kenal, senior saya, diutus ke sebuah gereja yang juga punya banyak masalah. Dan ketika dia pergi ke sana, dia katakan apa? Hanya ada satu cara untuk membuat gereja ini menjadi satu. Membuat gereja ini tidak lagi mempunyai banyak masalah. Caranya cuma satu. Aku akan mengajarkan mereka teologi. Dan kami melihat tahun demi tahun diajarkan mereka teologi secara sistematis. Perlahan-lahan, yang datang mungkin awal-awal cuma beberapa orang. Kemudian bertambah, dan gerejanya hari ini menjadi begitu damai. Tidak ada masalah. Karena jemaatnya belajar firman Tuhan. Kita rindu gereja yang tidak punya masalah. Mungkin kita merasa sudah lelah. Berapa belas tahun gereja kita terus berada di dalam permasalahan. Kita rindu punya gereja yang tidak punya masalah. Belajar firman Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, tidak lagi kacau balau, rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tidak lagi ada nanti, kalau kita belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, masalah yang kita dengar, banyak gereja mempunyai masalah, di mana di dalamnya ada seperti politik, di dalamnya ada orang-orang yang mau menjadi pemimpin, orang yang mau ini, yang mau itu. Tidak ada lagi itu. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan melihat bahwa kita ini memiliki kadar masing-masing. Ada yang melayani sebagai pemimpin ibadah, ada yang melayani sebagai diaken, ada yang melayani sebagai diakonus, ada yang melayani sebagai penatua. Ada yang hanya memegang proyektor, ada yang mengapakan live streaming, ada yang kerjanya hanya menyapu. Adalah bagian-bagian kita. Karena kita lihat tubuh kita, ada yang menjadi jari yang baik ini, tapi ada juga yang menjadi kuku yang lebih kecil dari itu. Ada yang menjadi tangan, tapi ada juga yang menjadi siku, yang membuat tangan ini bisa bergerak. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka apapun yang bisa menjadi masalah di dalam gereja tidak akan menjadi masalah lagi. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau mau berbicara tentang orang Kristen yang penuh dengan kasih, gereja yang penuh dengan kasih, hanya ada satu caranya supaya gereja tersebut atau orang tersebut punya kasih, yaitu belajar firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kasih itu menghancurkan. Makanya dikatakan kasih itu seperti aliran air. Kita pernah melihat sungai?
Air mengalir, itu kasih. Tetapi kalau air mengalir ini tidak dibatasi oleh tanah di samping kiri kanannya, apa yang akan terjadi? Air ini akan meluap, dan apa yang terjadi? Banjir. Apakah itu baik? Tidak, menghancurkan. Maka kasih itu adalah air. Lalu pengetahuan akan firman Tuhan, teologi, doktrin, itu apa? Tanah tadi yang membatasi aliran air ini. Sehingga aliran air ini terbatasi, tidak menghancurkan, tetapi demi kebaikan. Saudara-saudara, itu adalah resolusi terbesar gereja kita di tahun ini. Yaitu kita mau lebih banyak lagi belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, sekalian saya mengumumkan kepada kita semua. Mulai tahun ini, kita akan belajar teologi. Mari kita ambil waktu kita. Di persekutuan doa, saya akan berbicara dan memberikan topik-topik kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan mengenai teologi berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Apa yang kita katakan ketika kita berdoa? Bagaimana caranya? Bagaimana mengawali, bagaimana mengakhiri? Teologi berdoa. Di hari Rabu malam, saya akan memulai kelas belajar Alkitab. Saya sedang berpikir apa namanya. Antara saya mengcopy dari sekolah asal saya, Theology for Every Christian, atau teologi untuk setiap orang Kristen. Atau saya terpikir kata bedah. Tahu bedah? Belajar doktrin Alkitabiah. Dan ini kata bedah ini bukan kata yang tidak Alkitabiah. Di dalam Alkitab dikatakan belajar atau berusaha keras supaya kamu bisa, bahasa Indonesia saya lupa, rightly dividing the word of truth. Artinya secara jelas melihat kebenaran firman Tuhan. Membedah firman Tuhan. Itu kata yang digunakan di sana. Sama seperti seorang dokter yang akan membedah, dia harus memotongnya dengan sangat-sangat hati-hati dan tepat. Jangan salah potong. Begitu kita belajar firman Tuhan. Menggali, membedah kebenaran firman Tuhan. Apapun namanya, yang penting kita datang. Kita akan mulai dengan teologi sistematika. Teologi sistematika pertama, pengetahuan tentang Allah. Teisme. Siapa itu Allah? Nah, kita akan mulai di minggu yang akan datang, hari Rabu malam, tanggal 6. Apakah kita mau datang dan belajar firman Tuhan? Saya berharap kita